Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Murojaah Sejemput Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali untuk belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita telah masuk ke pelajaran 3, kita telah membaca percakapannya, dan kita telah tahu sedikit banyaknya pelajaran dari pelajaran ketiga ini, yaitu tentang fi'il mabni lil majhul. Untuk mengingat apa itu fi'il mabni lil majhul, yaitu fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Kemudian maf'ulun bih menduduki posisi fa'il, disebut sebagai atau dinamai dengan naibul fa'il, yaitu pengganti fa'il. Kenapa nggak disebut fa'il? Nggak bisa, karena dia asalnya adalah maf'ulun bih. Hanya dia diduduki di posisi fa'il, makanya disebut atau dinamakan naibul fa'il. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya sebagaimana fa'il, yaitu rofa. Marfu'un, kemarin disebut ya di percakapan, wa huwa marfu'un. Jadi naibul fa'ili wa huwa marfu'un, dia marfu' karena diduduki di posisi fa'il. Demikian. Nah, untuk menyambung percakapan yang telah kita baca di pertemuan kemarin, untuk menambah pemahaman, kita masuk ke latihannya. Seperti biasa, latihan satu ini terkait dengan percakapan yang kita baca kemarin. Kita buka kitab kita, latihannya ada di halaman 31, ya disebutkan sini tamarinu, latihan-latihan. Kita masuk latihan 1, perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Nah, kita lihat di sini di nomor 1. Lima ta'akharat tullabu. Kenapa para siswa telat, ya terlambat? Kita lihat kemarin ada di awal-awal tuh ya. Jawabannya kenapa? Karena restoran atau tempat makan dibuka terlambat ya. Kita lihat dijawabnya di sini li annal mat'ama futiha mutaakhiron. Karena restoran ya atau warung makan dibuka telat. Baik, kemudian nomor 2. Fi ayyi sa'atin yuftahul mat'amu kulla yaumin. Di jam berapa dibuka rumah makan setiap harinya? Kita jawab dulu ya pertanyaan pertama dari soal nomor 2 ini. Yuftahus sa'ata sadisata illa rub'ah. Dibuka setiap pukul jam 5.45. Kemudian lanjut wa mata futihal yauma, dan kapan dibuka hari ini? Kita jawab ya sesuai di percakapan futihal yauma sa'ata sadisata. Hari ini dibuka jam 6. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Fi ayyi syahrin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Kemarin ada ya di percakapan, kita coba jawab. Wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syahri rabi'il awwali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kemudian di nomor 4, fi ayyi amin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di tahun berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Kita lihat di sini ya, kita ambil di percakapan kemarin, wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsimi'ati lil miladi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun 570 Masehi. Baik, kemudian di nomor 5, fi ayyi amin wulidta anta. Nah, ini pertanyaan bebas nih untuk kita ya. Di tahun berapa kamu dilahirkan? Nah, bebas teman-teman menjawabnya ya, sesuai dengan tahun kelahiran ya. Di sini kita coba akan jawab, wulidtu ama arba'ati wa sab'ina wa tis'imi'atin wa alfin. Misalkan saya dilahirkan tahun 1974. Nah, bebas ya jawabannya di pertanyaan nomor 5. Teman-teman bebas untuk menjawab sesuai tahun kelahiran. Baik, kemudian di nomor 6. Aina kutila Umar radhiyallahu anhu, ya, di mana Umar radhiyallahu anhu dibunuh? Kita jawab di sini ya, kemarin kita jawab beliau dibunuh ketika sedang mengimami orang-orang sholat di Masjid Nabawi ya. Kita coba jawab di sini
Qutila Umaru radhiyallahu anhu fil Masjidin Nabawi. Umar radhiyallahu anhu dibunuh di Masjid Nabawi. Kemudian nomor 7. Ayyu suratin tuqra'u fi kulli raq'atin? Surat apa yang dibaca di setiap rakaat? Kita coba jawab. Tuqra'u suratul Fatihati fi kulli raq'atin. Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Kemudian di nomor 8. Manil ladzi suriqa kitabuhu? Siapa yang kitabnya dicuri? Idris ya yang kitabnya dicuri. Kita coba jawab. Alladzi suriqa kitabuhu Idrisu. Yang dicuri kitabnya adalah Idris. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Ya agak sulit memang ya fi'il majhul. Baik bentuknya, pengucapannya karena hal yang baru bagi kita. Insya Allah dengan terus belajar nanti kita akan terbiasa dengan pelajaran ini ya. Sekarang kita lanjut ke latihan 2. Di sini diperintahkan ta'amalil amsilatal atiyata lil fi'lil mabni lil majhuli. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk fi'il mabni lil majhul. Wa ayyin naibal fa'ili fi kulli wahidin minha. Dan tentukanlah naibul fa'il dari setiap kalimat ini, dari setiap kalimatnya. Maksudnya ada kalimat di sini kita tentukan mana naibul fa'il, ya mana pengganti fa'ilnya. Nah berarti di latihan 2 ini semuanya fi'ilnya majhul. Kita cari naibul fa'ilnya ya. Di pertemuan kemarin kita sudah tahu apa itu naibul fa'il, yaitu pengganti fa'il. Dan bentuk fi'ilnya fi'il majhul. Ya nggak mungkin dia maklum tapi ada naibul fa'il. Kalau fi'il maklum dia adanya fa'il, bukan naibul fa'il ya. Kita coba di sini ya. Nomor 1. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadana. Islam dibangun di atas 5 pondasi ya maksudnya ya, yaitu bersahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji dan puasa Ramadan ya kira-kira begitu. Nah di sini perintahnya mana naibul fa'il. Nah di sini ada bunia. Bunia itu adalah fi'il majhul. Maklumnya bana yabni. Ini bunia. Nah, berarti mana naibul fa'ilnya? Al-Islamu. Nah, berarti di sini ketemu dari soal pertama naibul fa'il adalah al-Islamu. Kemudian yang kedua, Qutila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufati. Ali radhiyallahu anhu dibunuh di Kufah. Nah, mana naibul fa'ilnya? Ali ya, kutila fi'il majhul, aliyun naibul fa'il ya, pengganti fa'il. Tadinya dia posisinya apa? Ketika dia fi'ilnya maklum sebagai maf'ulun bih ya yang dibunuh. Tapi ketika fi'il majhul dia menduduki posisi fa'il maka dinamakan naibul fa'il. Berarti di soal nomor 2 naibul fa'il adalah aliyun. Kemudian kita lihat di nomor 3. La tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Perpustakaan tidak dibuka hari Jumat. Ya, tidak dibuka. Nah, berarti majhul. Mana naibul fa'ilnya itu al-maktabatu. Ya, awalnya dia maf'ulun bih. Karena fi'il majhul dia menduduki posisi sebagai naibul fa'il. Baik, kemudian nomor 4. Wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Pena ini ditemukan di bawah meja. Hadza naibul fa'il, al-qalamu badal ya. Berarti wujida fi'il majhul, naibul fa'ilnya hadza. Atau keduanya juga bisa disebut ya. Hadzal qalamu itu naibul fa'il ya. Kemudian di nomor 5. Tuqta'u yadus sariqi. Tangan pencuri dipotong. Mana naibul fa'ilnya? Yadu. Ya, yadu yang tadi dia maf'ulun bih ya, dipotong. Karena di sini tidak diketahui pelakunya siapa yang memotong, maka tangan yadu menduduki posisi naibul fa'il ya. Berarti yadu sebagai naibul fa'il. Kemudian nomor 6. La yusma'ul adzanu fi baitina.
adzan tidak didengarkan atau tidak terdengar di rumah kami. Berarti yusma'u fi'il majhul, al-adzanu naibul fa'il. Kemudian nomor 7, yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Wajib ditulis alamat dengan tulisan yang jelas. Yuktabu fi'il majhul, al-unwanu naibul fa'il. Kemudian nomor 8, Qubidun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnul salasi wa sittina sanatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan ketika beliau berumur 63 tahun. Qubido dia fil majhul, an-nabiyyu sebagai naibul fa'il. Baik, alhamdulillah telah selesai latihan 2. Nah, kita sekarang sudah bisa menentukan mana naibul fa'il dari fi'il majhul ya. Baik, sekarang kita coba masuk ke latihan 3 ya. Kita lihat di sini perintahnya hanya ta'ammal ma yali. Perhatikanlah, renungkanlah, pelajarilah yang berikut. Nah, di sini kita lihat. Pertama disampaikan fi'il maklum yang ada pelakunya, yang diketahui pelakunya, fa'ilnya. Jalasat thalibu. Siswa tersebut duduk. Kita lihat jalasa fa'ala. Di sini keterangan C, huna at-thalibu fa'ilun. Di sini at-thalibu sebagai fa'il. Kemudian dilanjutkan al-fa'ilu yataqaddamuhu fi'lun mabni lil ma'lumi. Fa'il itu didahului oleh fi'il mabni lil ma'lum. Jadi fi'il ma'lum ada fa'ilnya, begitu ya pemahamannya ya. Fa'il didahului oleh fi'il maklum. Nah, kemudian di sini disampaikan contoh yang kedua, su'ila thalibu. Siswa tersebut ditanya. Su'ila polanya fu'ila. Di sini keterangan huna at-thalibu naibu fa'ilin. Di sini at-thalibu sebagai naib fa'il, pengganti fa'il. Nah, di sini keterangan naibul fa'ili yataqaddamuhu fi'lun mabniyu lil majhuli. Dan naibul fa'il itu didahului oleh fi'il mabni lil majhul. Jadi kalau naibul fa'il sebelumnya itu ada fi'il majhul, bukan fi'il maklum ya, pemahamannya gitu ya. Nah, di sini setelah Syekh memberitahu ya, menginfokan kita tentang bagaimana fa'il dan naibul fa'il. Berarti kalau fa'il didahului oleh fi'il maklum. Sedangkan kalau dia naibul fa'il berarti didahului oleh fi'il majhul, begitu ya. Baik, sekarang kita coba masuk ke latihan 4. Nah, di sini ada tugas ya. Di sini perintahnya ibnil af'alal atiyah lil majhuli. Lahis annal fi'lal madiyah al-mabniya lil majhuli yuksaru ma qabla akhirih. Nah, di sini Syekh memberitahu cara bagaimana cara kita membuat atau menjadikan fi'il maklum menjadi majhul. Nah, di sini disampaikan, bentuklah atau bangunlah fi'il berikut untuk menjadi fi'il majhul. Lahis annal fi'lal madiyal mabniya lil majhuli yuksaru ma qabla akhirih. Ketahuilah, perhatikanlah bahwa fi'il madi mabni lil majhuli yuksaru ma qabla akhirih. Berarti dikasrohkan sebelum terakhir. Misalkan fi'il 3 huruf. Kataba. Kataba itu kan fi'il maklum ya, diketahui pelakunya. Kalau kita ingin menjadikan kataba menjadi fi'il majhul, berarti dikasrokan sebelum terakhir. Kataba, terakhirnya kan ba, berarti sebelum akhir ada huruf ta, berarti dikasrokan ti, begitu ya. Kemudian cara selanjutnya wa yudammu kulla mutaharrikin qablahu, dan didomahkan apa-apa yang berharokat, maksudnya ya, di sebelumnya. Berarti sebelum huruf ta didomahkan huruf kaf. Kutiba menjadi ya kutiba ya, dengan pola yang tadi kita sampaikan, fu'ila kutiba. Dikasrokan sebelum akhir huruf ta dan didomahkan sebelumnya, sebelum huruf ta itu, yaitu huruf kaf. Jadilah kutiba. Nah, di sini sampaikan nahwu contohnya kataba kutiba. Kataba dia fi'il maklum, kutiba fi'il majhul. Baik, dari contoh kataba kutiba ya bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika fi'il madi maklum polanya fa'ala kataba.
Dan kemudian ketika dia fi'il madhi majhul, polanya fu'ila, kutiba. Baik, kemudian di sini yang tugasnya, latihannya. Berarti kita kan disuruh bentuk fi'il berikut menjadi fi'il majhul. Caranya dengan tadi ya, yuksaru ma qabla akhirihi wa yudammu kullu mutaharrikin qablahu. Kita coba dengan mengingat cara yang disampaikan oleh Syekh. Al-mabniyu lil ma'lumi, ya, mabni maklum yang diketahui pelakunya, doroba. Kemudian di sini al-mabniyu lil majhuli. Bagaimana caranya? Seperti tadi, yang sebelum akhir dikasrokan, ro-nya dikasrokan, kemudian yang sebelum ro itu huruf dot didomahkan menjadi duriba, doroba, duriba. Doroba memukul, duriba dipukul, begitu ya. Paham ya teman-teman? Insyaallah. Kemudian sami'a mendengarkan, sumi'a didengarkan. Kemudian dzabaha menyembeli, dzubiha disembeli. Kemudian bana membangun, bunia dibangun. Kemudian walada melahirkan, wulida dilahirkan. Kemudian wajada mendapatkan, wujida didapat. Kemudian di sampingnya sama ya, al-mabniyu lil ma'lum, al-mabniyu lil majhul. Syariba, syariba minum. Kemudian kalau diminum, syuriba. Kemudian gosala mencuci. Majhulnya gusila, dicuci. Kemudian akhoda mengambil, kalau diambil uhidha. Kemudian hafidho menghafal, kalau majhulnya hufidho dihafal. Kemudian selanjutnya sa'alah bertanya. Nah ini yang penulisannya lain ya, alifnya berubah menjadi kursi untuk hamzahnya ya, menjadi su'ila. Sa'alah bertanya, su'ila ditanya. Terakhir qara'a membaca, majhulnya quri'a dibaca. Ya alhamdulillah, berarti kita telah tahu bagaimana cara membuat pola fi'il maklum menjadi fi'il majhul seperti saya sampaikan, yaitu kalau diringkas kita hafal polanya fu'ila karena di yuksaru dikasrokan sebelum akhir dan didomahkan sebelum yang dikasrokan tadi gitu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah bisa membentuk fi'il majhul. Sekarang kita masuk ke latihan 5. Ya di sini sama membentuk fi'il majhul, tapi ini dalam bentuk mudhari'nya ya. Kita lihat di sini. Ibnil af'alal atiyata lil majhuli. Ya bentuklah fi'il berikut menjadi fi'il majhul. Nah, ini dalam bentuk mudhari. Di sini disebutkan lahis annal fi'lal mudhari al mabniya lil majhuli yudammu awwaluhu. Perhatikanlah bahwa fi'il mudhari mabni lil majhuli yaitu di dhammah awalnya, yaitu huruf mudhari akhirnya di dhammah, wa yuftahu ma qabla akhirhi, kemudian di fathah apa-apa yang sebelum akhirnya. Ya ini caranya nih, cara membentuk fi'il majhul bentuk mudhari'nya ya. Yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Ya berarti didomahkan di awalnya, kemudian difatahkan sebelum akhir. Ya, sebelum akhir ya, bukannya akhir tapi sebelum akhir. Contoh, fi'il maklumnya yaktubu, kemudian dijadikan fi'il majhul. Yudammu awwaluhu, berarti huruf mudhara'nya didomahkan. Kemudian wa yuftahu dan difathahkan sebelum akhir, sebelum huruf terakhir. Huruf terakhir kan ba, berarti taknya ini huruf sebelum akhir difathahkan. Yuftahu itu maksudnya difathahkan, jadi yuktabu. Yaktubu menjadi yuktabu ya, kita lihat wazannya yaf'ulu menjadi yuf'alu, begitu ya. Nah berarti kita coba merubah fi'il mudhari maklum menjadi fi'il mudhari majhul dengan cara yang Syekh berikan di atas. Ya kita lihat di sini al-mabniyu lil maklum yashrabu, meminum ya, dia minum. Nah kita lihat di sini caranya yudammu awwaluhu, berarti huruf mudhari'nya didomahkan menjadi yus gitu ya. Kemudian wa yuftahu ma qabla akhir dan difathahkan sebelum terakhir. Huruf terakhir itu kan ba, berarti ro-nya difathahkan menjadi yushrobu. Yashrobu, yusrobu. Minum, diminumkan gitu ya, kurang lebih ya. Baik. Kemudian selanjutnya ya'budu yu'badu. Ya caranya sama ya. Ya'budu yu'badu, menyembah disembah. Kemudian yaqta'u
yuqta'u. Yaqta'u memotong, yuqta'u dipotong. Kemudian yas'alu. Yas'alu bertanya, menjadi yus'alu, ditanya. Kemudian yabni membangun, yubna dibangun. Yakwi menyetrika, yukwa disetrika. Yad'u memanggil atau mengajak gitu ya. Kemudian masuklah yud'a. Nah ini karena fi'il mahjul berarti wawunya berubah menjadi alif maksurah begini ya. Nah nanti ada pelajarannya di pelajaran selanjutnya, bagaimana membentuk fi'il majhul dari fi'il mu'tal seperti ini ya. Sekarang kita sampaikan saja, kita hafalkan ya bentuknya seperti ini. Yad'u mengajak atau memanggil, yud'a diajak atau dipanggil begitu ya. Kemudian selanjutnya di sebelah kiri di sini al-mabniyu lil ma'lumi yafhamu, paham ya. Yafhamu tuh paham atau memahami gitu ya. Kemudian al-majhulnya yufhamu, dipahami. Kemudian yahluku menciptakan, yuhlaku diciptakan. Yashrahu menerangkan, yusrahu diterangkan. Ya'khudhu mengambil, yukhadhu diambil. Nah ini juga ya, ketika maklumnya dia hamzah, ketika jadi majhul berubah menjadi wawu. Nah ini juga ada nanti di pelajaran berikutnya ya. Ya'khudhu mengambil, yukhadhu diambil. Kemudian yalidu melahirkan, yuladu dilahirkan. Kemudian yajidu mendapatkan, yujadu didapatkan. Yazinu menimbang, yuzanu ditimbang. Nah ini pola-pola seperti ini ya, karena dia awalnya itu dia fi'il mu'tal ya. Ketika yalidu itu kan waladu, ada wawunya ya. Yajidu dia wajada. Kemudian yazinu wazana. Nah dia termasuk fi'il mu'tal ya, mu'tal misal ya, awalnya fa'ilnya adalah wawu ya. Jadi bentuk majhulnya keluar wawunya lagi. Nanti dipelajari di latihan berikutnya insyaallah. Nah berarti kita sudah belajar bagaimana kita menjadikan fi'il maklum menjadi fi'il majhul baik dalam bentuk madi ataupun mudhari. Alhamdulillah telah selesai kita mengerjakan hingga latihan kelima. Nah di sini kita fokus belajar membentuk fi'il majhul baik dalam bentuk madi maupun bentuk mudhari. Nah dengan latihan ini kita setidaknya telah mengetahui bagaimana kita membentuk bentuk fi'il majhul. Setelah pertemuan pertama kemarin kita belajar apa itu fi'il majhul, ya apa itu naibul fa'il. Ya nah sekarang kita belajar membentuk fi'il majhulnya, yaitu dengan pola fu'ila yuf'alu, fu'ila yuf'alu yang tadi diberikan langkah-langkahnya oleh Syekh di sini ya. Baik, alhamdulillah, tetap semangat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, latihan-latihan selanjutnya. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.